siang Ibu. Apa kabarnya ini hari? Sehat Ibu. Syukurlah. Nah, sesuai kesepakatan kita yang kemarin nih, saya ini mau ketemu sama Ibu karena ingin melakukan kegiatan supervisi kelas sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kompetensi dalam merancang pembelajaran Ibu yang setiap ada murid. Jadi Ibu, di sini saya sih bukan menilai, cuman sebagai itu sharing-sharing kita ke depannya, refleksi kita ke depannya, seperti itu. Baik Ibu. Nah, jadi kira-kira ini kelas berapa ini Ibu yang bisa saya supervisi Ibu? Di kelas 81 ya Ibu. Kelas 81 Kelas ya? 81. Itu kira-kira untuk RPP-nya sudah ada belum? Sudah Ibu. Sudah disiapkan ya? Sudah Ibu, sudah siapkan. Oke. Nah, nanti Ibu untuk standar kompetensi yang akan digunakan untuk supervisi itu kira-kira apanya Ibu yang akan saya supervisi dari Ibu? Itu sudah Dari saya ya Ibu ya. Saya berharap sekali sebenarnya Bu dengan supervisi ini ya Ibu ya. Semua kompetensi terutama di keterampilan mengajar saya lah Bu sebagai guru itu berkembang sih Ibu, meningkat setelah di supervisi ini. Seperti keterampilan saya dalam membuka itu pembelajaran, memberikan penguatan, ataupun bertanya, semua lah Bu. Jadi dari semua kompetensi yang Ibu katakan tadi, yang paling titik fokusnya itu yang ingin diobservasi itu, yang ingin dikembangkan itu yang mana ya Ibu? Untuk supervisi kali ini ya Bu ya, Iya. mungkin saya lebih cenderung ke kompetensi di keterampilan mengajar saya saat mengajar dan memimpin kelompok lah sepertinya Ibu. Oh begitu. Iya. Jadi dari keinginan Ibu, tujuan yang ingin saya observasi itu indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan itu apa itu? Seperti ini Bu, saya merasa saya ini agak kurang memang Bu saat membuat mekanisme ya Bu ya dalam diskusi kelompok, dalam pengaturan waktunya. Selanjutnya mungkin membangun komunikasi yang efektif ya Bu ya, yang positif antara saya dengan murid, murid dengan murid saat diskusi kelompok. Selanjutnya bagaimana cara agar siswa lebih aktif lah Bu di dalam diskusi kelompok, karena dengan diskusi kelompok ini kan Bu mungkin siswa yang kurang aktif ya dia bicara, yang agak pendiam kan setidaknya dia akan termotivasi untuk mengemukakan pendapatnya. Itu di sini saya ada mendapatkan kalau Ibu itu kompetensi yang ingin diobservasi itu yang pertama itu mekanisme kelompok itu sendiri, seperti waktu ketepatannya itu, kemudian membangun komunikasi yang efektif, dan juga siswa aktif, lebih aktif dalam berdiskusi kelompoknya. Karena selama ini berarti siswa itu perlu ya seperti apa, itu yang mau saya perhatikan dari untuk observasi untuk besok ya Ibu ya. Oke. Ini kira-kira di jam keberapa ya Ibu ya? Mungkin besok di les ketiga ya Ibu ya. Les ketiga. Kira-kira jam 9 Ibu. Jam 9 ya di kelas 81 ya. Oke, jadi besok ini saya langsung masuk ke kelas Ibu atau kita sama-sama untuk masuk kelas Ibu ini? Saya rasa boleh bersamaan lah Ibu. Bersamaan saja ya, kita masuk bersamaan besok saja ya. masuk. Oke, baik Ibu. Kira-kira ada lagi nih Bu yang mau Ibu sampaikan sama saya? Saya berharap Ibu supervisi ini tidak dilakukan hanya di pengembangan kompetensi saya ini ya Bu ya. Saya juga berharap untuk keterampilan mengajar saya yang lain juga nanti di kemudian hari diobservasi oleh Ibu selaku pengawas. Oke, baik Ibu. Jadi sampai ketemu besok ya Bu ya di Siap. jam ketiga ya, sama-sama kita ya. Oke Bu, Oke, siap. ya oke. Sampai ketemu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang anak-anak Ibu. Iya, Bu. Kabar baik Bu. Yuk, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Teman utama saya. Teman saya. Kita bahas apa kemarin? Materi apa? File dan folder. File dan folder. Oke, jadi di sini semua udah bisa buat file? Ya.
Sandaran kursimu, oke sudah. Cari posisi senyaman-nyamannya. Oke, sudah Fitra, udah Man? Sudah. Ibu pasang musiknya ya. Rilekskan pikiranmu ya, oke. Dani, jangan tidur ya nak. Oke, yuk ambil posisinya yang aman ya. Kita mulai ya. Rilekskan pikiranmu. Boleh dipejamkan juga matanya kalau memang ingin fokus. Kalau ingin lebih fokus, boleh pejamkan matanya. Resapi perasaanmu. Ayo, perasaan apa yang kamu pikirkan hari ini? Bagaimana perasaanmu? Apakah senang? Kenali perasaanmu ya. Diskusi kita sudah selesai. Sekarang nih, yuk kelompok mana yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok mana? Yuk angkat tangan. Oh, oke, kelompok 3 ya. Silakan nak. Ini surga ini tidak hanya satu, tapi ada dua. Ya. Oke, gimana Bu Rami? Kita tadi ini sudah selesai nih melakukan pengajaran Ibu di kelas pembelajaran. Apa ini yang Ibu rasakan? Pastinya saya merasa gugup ya Ibu karena ada Ibu di dalam. Jadi rasa gugup itu jelas ada dalam diri saya. Tapi seiring pembelajaran itu berlangsung, akhirnya saya juga mulai terbiasa dengan keberadaan Ibu di dalam. Jadi kira-kira dari yang sudah tadi berlangsung kelas pembelajaran Ibu itu sendiri, indikator dari ketercapaian pengembangan yang kemarin sudah Ibu sampaikan pada saat kita melakukan transferisi itu kira-kira sudah tercapai tidak yang Ibu? Saya rasa sudah cukup tercapai lah Bu, masih cukup sepertinya karena memang di sini kan Bu seperti di awal saya sudah sampaikan ke Ibu kalau saya memang baru berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya di memimpin dan mengajar di kelompok kecil Ibu. Jadi bagaimana mekanisme pembagian kelompok, pengaturan waktunya, ini saya memang masih agak belum terbiasa sekali Ibu, jadi agak ada perasaan masih canggung ya. Saya rasakan sih Bu, ini jujur ya Bu ya, saya rasakan. Selanjutnya ya Ibu, untuk mengaktifkan siswanya juga memang saya lihat karena diskusi kelompok masih berjalan, jadi memang antar anak sudah memberikan pendapatnya. Untuk siswa yang kategori diam juga akan termotivasi untuk memberikan pendapatnya. Dan di pengaturan waktu, mekanisme pembelajaran, hubungan antara saya dengan peserta didik dan anak didik dengan temannya juga saya lihat mulai terjalin ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, yang mekanisme untuk pembagian kelompoknya, waktu pelaksanaannya, kemudian kategori diam siswa ini sebenarnya idealnya ini situasinya seperti apa ini yang Ibu inginkan? Saya harap sih Bu, sebenarnya di waktu mungkin karena diskusi semangat semua ini ya Bu ya, kayaknya butuh lagi di penambahan waktu. Saya harap sehingga semua itu semua kelompok bisa tercukupilah waktunya, baik untuk mempresentasikannya, baik untuk pendapat dari temannya, dari kelompok lain memberikan pendapat seperti itu, biar bebas lah waktunya seperti itu. Kira-kira ini dari yang tadi Ibu melakukan kelas pembelajaran,
Apa-apa saja nih yang sudah berjalan baik? Saya rasa instrumen yang kita sepakati di PRAS sudah berjalan baik semua Bu, walaupun nilainya masih ya pas-pasan ya Bu ya, tapi sudah berjalan baik lah Bu, udah bisa 75, 78 lah Bu menurut saya. Untuk dari nilai yang ibu inginkan, dari nilainya ini tadi kan ibu bilang 75, 75. Nilai idealnya yang ibu harapkan itu sebenarnya berapa gitu? Dari rentang kita 1 sampai 10 aja rentangnya. Mungkin sekitar 90-an ya Bu ya, boleh ya Bu ya, 90-an. Boleh dong. Iya, 90-an. Boleh. Nah, untuk meningkatkan nih nilai yang ibu inginkan itu sendiri, kira-kira ini apa yang perlu ibu ubah? Yang perlu saya ubah mungkin ke depannya Ibu dalam memilih kelompok ya Bu ya, mungkin anak-anak lebih saya bebaskan lagi untuk memilih teman di satu kelompok, atau juga boleh juga saya memetakan anak murid ini agar membagi sesuai dengan kemampuan belajar mereka, profil belajar mereka ya Ibu. Mungkin dipadukan Bu antara yang memang kemampuannya tinggi dengan yang rendah agar klop dia saling melengkapi. Selain memilih teman kelompok nih, kira-kira apa lagi nih yang bisa menjadi pilihan ibu untuk agar indikator atau kriteria yang ibu inginkan ini tercapai dalam perbaikan pengajaran itu sendiri? Mungkin menambahkan variasi juga ya Ibu ya dalam pemberian LKPD untuk anak, untuk tugas kelompoknya ya Bu ya, mulai dalam yang suka visual saya kasih visualnya, atau mungkin yang suka memang mengobservasi saya bebaskan untuk mencari pemahaman. Selain LKPD ada nggak lagi kira-kira menurut ibu? Apa lagi ya Bu ya, mungkin selain LKPD materi hasil ya Bu ya, atau boleh Bu hasil dari tugas kelompoknya boleh nggak? Menurut ibu hasilnya itu bagian dari untuk meningkatkan kompetensi ibu mengajar tidak? Sebenarnya itu lebih ke anak ya Bu ya, tapi dari situ juga bisa menjadi acuan bagi saya Bu, karena ketika hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, berarti saya paham bahwa proses yang akan saya lakukan seperti ini untuk meningkatkan kemampuan dari Perbaikan. perbaikan anak. Nah, jadi dari ketiga hal ini tadi udah ungkapkan. Yang pertama tadi ada teman kelompok, kemudian dari hasilnya juga, kemudian dari LKPD. Nah, dari ketiga ini, mana nih pilihan yang paling memungkinkan untuk ibu lakukan dalam waktu yang dekat? Kalau untuk waktu dekat ini, sepertinya ini bisa ketiga-tiganya nih Bu, karena sejalan sejalan dalam proses pembelajaran, sejalan. Kira-kira ini kapan nih ibu lakukan? Kalau boleh sih Bu, saya harap karena minggu depan masih dalam ujian ya Bu ya, setelah ujian kelas 9, berikutnya akan liburnya Bu ya, sekitar 2 minggu, berarti mungkin 3 minggu ke depan akan saya laksanakan. Berarti setelah kita Setelah lebaran ya, setelah lebaran ibu akan menerapkan ketiga-tiga Iya. untuk ini sejalan sekali jalan. Iya, semakin cepat semakin baik. Iya. Kira-kira ini apa nih yang bisa memastikan keberhasilan indikator dari yang ibu lakukan? Keberhasilannya adalah ketika siswa di kelas saya itu menjadi lebih aktif ya Bu ya dalam pembelajaran. Selanjutnya tentunya ada peningkatan di dalam penguasaan materi tersebut di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Kira-kira dalam melakukan ibu
kalau dukungan pastinya saya butuh dukungan dari semua pihak sekolah ya, pastinya ya Bu ya, karena bagaimanapun dikatakan bahwa situasi yang kondusif di sekolah, hubungan interpersonal kan akan membuat saya termotivasi untuk berangkat ke sekolah Ibu dan tentunya akan mempengaruhi kinerja saya ya Ibu. Tapi dalam pembelajaran ini tentunya saya dan murid saya lah Bu, terkhusus di dalam Yang terkhususnya murid ya, ya saya dukungan dari murid itu sendiri. Ya Ibu, kira-kira Ibu ada tidak lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya sebagai guru ya Ibu ya saya juga sudah belajar bahwa guru itu merupakan pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya, tidak boleh berhenti belajar. Jadi saya sangat mengharapkan sih Bu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terutama di dalam keterampilan mengajar saya di dalam kelas Ibu. Kalau kemarin mengelola dari mengajar kelompok kecil, mungkin mengadakan variasi di dalam pembelajaran yang lebih efektif. Saya juga tertarik Bu untuk membuat suatu pembelajaran yang lebih berdiferensiasi lagi untuk memenuhi semua karakteristik dari murid. Itu kedepannya harapan ya Bu ya, Yang tapi ingin lebih pelan-pelan ya Bu dikembangkan ya, lagi, ya. iya. Kan kalau namanya keinginan ya Bu, semua saya inginkan loh Bu, hanya saja mungkin untuk bertahap hal yang tersebut lah terlebih dahulu Ibu. Apalagi nih pembelajaran berdiferensiasi sedang marak Iya Ibu digaung-gaungkan. digaung-gaungkan. Iya. Jadi Ibu tadi ketika saya masuk di kelas Ibu, sebenarnya untuk seperti yang Ibu katakan bagaimana kemampuan saya dalam membuka kegiatan pembelajaran. Kalau dari yang saya perhatikan sini sebagai catatan saya sih sebenarnya Ibu sudah mulai bervariasi. Seperti yang katakan juga ingin mengembangkan bervariasi. Kenapa bervariasi? Di sini Ibu mulai di awal Ibu melakukan teknik stop, di situ. Kemudian dan juga setelah itu Ibu ada mengajak anak dengan mendengar musik. Nah, yang seperti itu hal-hal yang menarik untuk siswa, dan itu benar-benar membuka perhatian siswa untuk di awalnya. Untuk waktu ya, mungkin waktu ya, ini penggunaan waktu memang masih perlu. Memang seperti dikatakan tadi kurang waktunya, berhubung pun siswa juga tadi menunjukkan antusiasnya yang sangat baik tadi di dalam. Oleh sebab itu makanya ada terasa kekurangan waktu, tidak terasa waktu, apalagi nih kita waktu belajar kita dikurangi selama bulan puasa ini ya. Mudah-mudahan dari indikator-indikator yang ke depan ini seperti yang Ibu katakan tadi, untuk rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan bisa Ibu terapkan ke depannya dan berhasil menjadi seorang guru pembelajar Ibu katakan tadi ya, guru pembelajar sepanjang hayat, dan bisa nantinya ke depannya lebih berdiferensiasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu ya, sudah membolehkan saya juga untuk melakukan supervisi sama Ibu di sini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Ibu karena atas dukungan Ibu ya, saya juga semakin termotivasi